Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rizkika Putri dengan NIM 102200029. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Al-Umur Bimaqasidiha. Yang pertama, pengertian dari kaidah Al-Umur Bimaqasidiha. Maksud dari kaidah ini ialah bahwa hukum yang menjadi konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perkara tersebut. Yang dikehendaki dalam bahasan kaidah al-umuru bimaqasidiha adalah setiap tujuan atau niat yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata maka tidak akan berimplikasi pada wujudnya hukum syar'i. Selanjutnya, dasar kaidah al-umur bimaqasidiha yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Bersumber dari Al-Quran, dari surat An-Nisa ayat 100, yang artinya barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, atau sebelum sampai ke tempat tujuan, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua bersumber dari Al-Hadis, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, sesungguhnya setiap perbuatan bergantung niat dan setiap sesuatu hanya didapatkan sesuai apa yang diniatinya. Orang yang perginya diniati hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia mendapatkan pahala pergi karena Allah dan Rasul-Nya. Dan bagi orang yang perginya diniati karena dunia atau harta benda yang ingin dicapai, maka ia mendapatkannya, atau diniati karena wanita untuk menikahinya, maka perginya sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip niat. Yang pertama, substansi niat. Yang kedua, status niat. Yang ketiga, tempat niat. Yang keempat, waktu niat. Yang kelima, pembatal niat. Yang keenam, syarat-syarat niat. Dan yang terakhir, tata cara melakukan niat. Selanjutnya, pembahasan mengenai ta'yin al-niat. Selain diharuskan melakukan niat, seorang pelaku pekerjaan pada persoalan-persoalan tertentu juga disyariatkan melakukan spesifikasi atau tahsis pada apa yang ia niati. Proses inilah yang dinamakan ta'yin. Secara sederhana, ta'yin ialah penentuan objek pekerjaan secara lebih spesifik setelah sebelumnya didahului oleh niat. Untuk memudahkan klasifikasi ini, ulama kemudian merumuskan satu ketentuan umum setiap ibadah yang membutuhkan niat fardu. Maka wajib pula untuk mentakyinnya, termasuk sholat rawatib. Niatnya harus menentukan rawatib zuhur atau asar, apakah ba'diyah atau qobliyah. Selanjutnya, penjelasan mengenai hukum niat dalam ibadah dan non-ibadah. Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa suatu ibadah jika dilakukan dengan inisiatif sendiri harus diniati tepat pada awalnya, termasuk diantaranya sholat. Niat sholat harus dilakukan tepat pada awalnya, yaitu pada saat melakukan takbiratul ihram. Fuqaha membagi niat sholat dalam dua klasifikasi, antara lain yang pertama muqaronah urfiyah dan yang kedua muqaronah hakikiyah. Nah, dari uraian sebelumnya, diskursus tentang niat seakan cuma berputar-putar dalam tataran ibadah. Padahal tidak demikian. Niat pada masalah-masalah di luar ibadah pun tidak luput dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Fuqaha secara garis besar membagi bentuk-bentuk kegiatan persoalan hukum di luar ibadah dalam dua kelompok. Yang pertama, tasarruf yang dapat dilakukan seorang diri dan tidak membutuhkan ijab qabul. Dan yang kedua, tasarruf yang harus dilakukan dua atau lebih pihak yang bertransaksi dan harus melalui ijab qabul.
Yang terakhir yaitu kaidah turunan dan contoh penerapannya. Yang pertama, kaidah dalam masalah transaksi, dan yang kedua, kaidah dalam masalah sumpah. Nah, contoh kaidah dalam masalah transaksi yang artinya yang diperhitungkan dalam transaksi ialah tujuan dan makna, bukan kata-kata dan bentuknya. Kaidah dalam masalah sumpah yang artinya niat dalam sumpah dapat mengkhususkan lafadz yang umum dan tidak menjadikan umum lafadz yang khusus. Selanjutnya contoh penerapan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha dalam kasus. Yang pertama, apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh-boleh saja. Akan tetapi, apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikan khamar atau menjual kepada orang untuk dijadikan khamar, maka hukumnya haram. Yang kedua, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal itu tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi, jika ia berniat untuk memilikinya, maka dihukumkan sama dengan ghosab. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantinya secara mutlak. Nah, berikut penjelasan yang mengenai al-umur bimaqasidiha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.